Buat kalian yang lagi cari laptop gaming mentok kanan dan gak mikirin soal budget nih, mending beli laptop ini aja, seriusan deh. Kenalin, ini adalah Asus ROG Strix Scar 17G733PY. Kenapa gue bilang mentok kanan? Karena laptop ini tuh pakai prosesor AMD Ryzen 9 7945HX3D dan pakai GPU RTX 4090. Kalian mau main game seberat apapun di laptop ini, gue yakin kalian gak akan kecewa. Balik lagi dengan gue Tian di Sumur Gadget, yuk kita bahas. Jujur, begitu laptop ini datang gue kaget sih sama performance-nya dari laptop ini, karena emang kenceng banget. Dari segi prosesor, gue udah bilang sebelumnya pakai AMD Ryzen 9 7945HX3D, prosesor yang udah punya 16 core dan 32 thread. Dan ini adalah prosesor X3D ya. Jadinya untuk main game harusnya ini udah optimal banget, udah mentok kanan banget lah. Untuk prosesor ini codename-nya adalah Dragon Range dan dibuat dengan fabrikasi 5 nanometer. Nah, selanjutnya untuk GPU discrete-nya nih juga paling tertinggi, pakai RTX 4090 laptop GPU. Dengan VRAM-nya itu sebesar di 16 GB. Untuk RAM kita dikasih 32 GB ya, DDR5 dengan speed di 4800 MHz. Ini tipenya SODIMM ya, jadi kalian juga bisa upgrade. Untuk storage kita dikasih SSD 2TB ya, NVMe Gen 4. Selanjutnya untuk konektivitas, laptop ini pakai Wi-Fi 6E dan Bluetooth 5.3. Terakhir OS-nya kita juga udah dikasih Windows 11 Pro. Laptop ini punya baterai dengan kapasitas di 90 Wh dan untuk chargernya kita dikasih charger dengan output di 330 Watt. Kalian bisa lihat untuk chargernya aja segede gini, jadi ya ini lumayan cukup berat. Kalau ngomong soal desain, ROG Strix udah punya desain cukup gaming banget. Ada lampu LED di bagian bawahnya yang cukup panjang dan ini juga kalian bisa custom ya di softwarenya, yaitu Armoury Create. Lalu di bagian belakangnya logo ROG-nya pun juga nyala. Jadi untuk dari segi desain, buat kalian yang mungkin gaming banget, ini udah mentok banget sih desainnya. Keren lah. Kalau buat gue pribadi sih ya agak kurang ya, karena gue nggak terlalu suka laptop gaming. Karena ya balik lagi ya, selera orang tuh beda-beda. Overall sih untuk build quality dari laptop ini bisa gue bilang udah solid banget ya, karena bobot dari laptop ini juga lumayan berat di 3 kg. Nah sekarang kita mau ke bagian layarnya nih. Untuk layarnya laptop ini udah punya ukuran di 17,3 inch pakai panel IPS, lalu punya resolusi di WQHD alias 2560 x 1440. Yang menariknya dari layar laptop ini adalah dia punya refresh rate di 240 Hz dan punya tingkat akurasi warna DCI-P3-nya itu di 100%. So, buat kalian yang kesehariannya sebagai seorang editor atau mungkin desainer, kalian gak akan kecewa sih sama layar dari laptop ini. Udah akurat dan oke banget. Nah, kalau kalian suka streaming film, layar dari laptop ini juga manjain mata karena udah support Dolby Vision juga. Lanjut ke bagian atasnya, kita udah dikasih webcam dengan resolusi di 720p. Udah lumayan lah kalau misalkan kita pakai untuk sekedar meeting online. Dan sekarang gue mau bahas soal keyboardnya. Untuk keyboard dari laptop ini tuh punya ukuran full size ya, dan punya backlight RGB juga yang kalian bisa atur-atur di software Armoury Create-nya. Yang gue suka dari laptop ini, dia punya tombol terpisah ya, kalau misalkan mau atur mode performance-nya dan kalau kalian mau buka software Armoury Create-nya. Nice. Untuk keyboardnya udah support makro ya, dan lagi-lagi kalian bisa atur semuanya di software Armoury Create-nya. Next, untuk portnya di bagian sebelah kiri ada 2 kali USB 3.2 Gen 1 Type A, lalu satu port untuk 3,5 mili audio combo jack. Lalu di bagian belakang ada satu HDMI 2.1, satu USB 3.2 Gen 2 Type C, support DisplayPort juga dan power delivery juga. Lalu ada port LAN dan port DC-in untuk charging. Nah, sekarang kita bahas untuk performance-nya. Tes benchmark dulu ya, seperti biasa. Untuk Cinebench R23 untuk multicore-nya dapat skor di 28.387 dan single core-nya di 1882. Bisa gue bilang selama gue review laptop ini paling tinggi sih, seriusan deh. Pas lagi benchmark juga cooling di laptop ini udah sangat maksimal. Untuk suhu maksimal CPU-nya gue bisa dapet di 90 derajat. Dengan kondisi di sini gue nggak di ruangan yang ber-AC juga. Selanjutnya 3D Mark X Spy dapat total skor di 19.053 dengan grafik skornya di 20.552 dan CPU skornya di 13.483.
Next, Port Royal dapat total skor di 12.996 dan gue juga lakuin stress test, laptop ini bisa lolos dengan skor di 96,3%. Lalu untuk hasil tes benchmark SSD-nya gue dapat read-nya di 7400-an Mbps dan untuk write-nya di 6500-an Mbps. Udah jadi standar speed SSD Gen 4, udah sangat kenceng kok. Nah, sekarang waktunya kita tes software content creation. Yang pertama, Blender. Render demo project BMW dengan GPU compute. Hasilnya selesai cuman dalam waktu 6 detik aja. Kenceng banget sih ini RTX 4090. Lalu gue tes render pakai CPU compute, juga hasilnya selesai dalam waktu 1 menit 15 detik. Next, Adobe Premiere Pro render project 1080p dengan durasi 11 menit. Hasilnya selesai dalam waktu 5 menit 17 detik aja. Nah, sekarang kita coba gaming. Ini gue cuman tes 2 game AAA aja ya. Yang pertama adalah The Last of Us dan yang kedua adalah Need for Speed Unbound. Sebenarnya ada satu lagi sih mau gue tes, yaitu Call of Duty Modern Warfare. Cuman sayangnya aja ini nggak bisa di play, entah kenapa lah. Gue udah coba restart tapi tetap nggak bisa di play juga. Jadi ya akhirnya gue cuman tes 2 game aja. Oke, The Last of Us ini menurut gue game portingan paling berat ya. Di sini gue mentokin semua rata kanan tanpa DLSS. Untuk FPS-nya gue bisa dapat mulai dari 40 sampai 70-an FPS. Gokil loh. Nah, kalau misalkan udah aktifin DLSS-nya, FPS-nya jadi naik mulai dari 60 sampai 90 FPS. Selanjutnya, Need for Speed Unbound. Di sini gua set rata kanan juga. Untuk FPS-nya gue bisa dapat mulai dari 80 sampai 120-an FPS. Untuk game-game kompetitif harusnya nggak ada masalah ya, dan harusnya bisa mentokin refresh rate dari layarnya yaitu di 240 Hz dan bahkan bisa lebih juga. Lanjut, di sini gue mau bahas soal speakernya nih. Laptop ini udah pakai dual stereo speaker dan suaranya ini oke banget loh. Nggak cuma lantang tapi bassnya juga berasa banget. Dipakai main game, streaming film, dengerin musik, kalian kayaknya nggak perlu pakai speaker tambahan sih. Ini udah enak banget. Oke, sekarang kita masuk ke harganya. Untuk laptop ini tuh sekarang kalau misalkan kalian cek di marketplace, harganya itu di sekitar 63 jutaan. Ya, untuk harga laptop segini nggak ada yang bisa gue komplain sih dari laptop ini. Semuanya udah bener-bener ngebut dan sesuai gitu dengan harganya. Performance, build quality, display, dan speakernya ini udah yang paling oke sih. Dan sebenarnya cocok buat siapa sih laptop ini? Yang udah pasti adalah laptop ini tuh cocok banget buat kalian para gamer sultan yang nggak mikirin yang namanya budget. Yang penting kalian bisa gaming maksimal dimanapun kalian berada. Dan yang kedua, mungkin buat kalian yang kerjanya sebagai content creator sekaligus gamer, streaming, dan lain-lain, itu juga harusnya kalian puas dengan laptop ini karena ya kalian punya aset sama hal ini tapi kalian bisa menghasilkan konten-konten yang ngasilin cuan lebih banyak lagi dari laptop ini. Harusnya menurut gua worth it aja sih. Ya, palingan segitu aja review dari gua. Jangan lupa subscribe biar kalian gak ketinggalan video-video terbaru dari gua, dan jangan lupa juga mampir ke TikTok dan IG Sumur Gadget karena gue juga berbagi banyak tips di sana. Buat yang dari Sumur Gadget, pamit.